Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis, tanggal 22 April tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Waktu yang membuat kita menyadari apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa kemampuan kita, dan kita lebih sadar dengan situasi di lingkungan kita. Ini adalah standstill. Standstill ini rawa. Rawa itu adalah daerah yang sangat lembab, airnya tidak bergerak, biasanya juga airnya keruh, tempatnya banyak mud, lumpur, dan kita biasanya nggak suka ke situ. Tapi sebenarnya ada keuntungan di daerah di mana ada rawa. Dan kalau teman-teman yang belajar tentang lingkungan hidup, betapa pentingnya misalnya hutan bakau, something like that. Ya, buat teman-teman yang suka lingkungan hidup, tahu persis bahwa tempat yang sangat lembab dan kayaknya tidak banyak orang berada di situ, tentu saja itu adalah tempat yang melindungi daerah sekitarnya. Dan ini juga begitu, dengan adanya rawa, dengan air yang tenang, itu memungkinkan semua hewan-hewan atau organisme itu tumbuh dan berkembang di situ dan menjadi bagian dari alam yang menjaga kelestarian alam. Jadi walaupun dia tampaknya tenang, tidak apa-apa, tidak berproduksi, tetapi sebenarnya dia menjaga bagian lain dari sisi sebelahnya, itu melindungi supaya itu masih bisa berjalan. Jadi seperti buffer, seperti sesuatu yang menyangga kehidupan yang lain. Tampaknya tidak produktif, padahal di situ banyak sekali kegiatan atau kehidupan tengah berlangsung. Something like that. Nah, jadi kan kita bisa bayangkan, artinya memang proses di diri kita di luar kemampuan kita untuk memahami itu tengah berlangsung. Oke, saya perlu istirahat sebentar. Iya, saya lanjutkan. Kalau kita lihat dari 5 kartu dari Secret Traveler Oracle ini, ya satu persatu, saat ini sebenarnya kita tinggal menjalani hidup. Itu kan yang kita lakukan, dan ternyata juga tidak mudah gitu. Artinya banyak hal yang membuat kita mempertanyakan sesuatu, tapi kita melewati semua kayak istirahat hidup kita. Istirahat hidup tuh artinya bukan kita berhenti bernafas, enggak, tapi kita lebih kayak kita retreat. Jadi kalau ini penggambarannya maju, kadang-kadang emang kita berhenti dulu kayak mempertanyakan sesuatu, tapi itu kan sangat manusiawi, bahwa pada satu titik dalam kehidupan kita seperti kita mempertanyakan kembali, kemana saya mau berjalan, bagaimana saya harus pergi itu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa seharusnya di dalam perjalanan kita selalu mendapatkan cinta yang kita inginkan. Let's face it, jadi kalau menurut saya dalam perjalanan hidup kan sebenarnya perjalanan manusia itu sendiri, tetapi apa sih yang kita pikirkan sehari-hari, apa sih yang ingin ditanyakan di setiap kita ingin melihat video di YouTube, kan tentang jodoh, tentang percintaan, tentang kekayaan, itu kan kita dengan sesuatu yang di lingkungan kita. Dan biasanya kalau ditanya nomor satu mana sih yang paling penting, pasti cinta. Kalau cintanya sudah diperoleh, ya baru kemudian melangkah pada keuangan. Jadi bagaimana dengan situasi keuangan saya. Jadi kehidupan itu adalah seperti kita haus mencari cinta dari lingkungan kita. Dalam hal ini biasanya adalah cinta dari pasangan atau cinta romantis lainnya. Tapi sebenarnya hidden influencesnya adalah abundance is pouring into your life. Jadi sebenarnya kita tuh sedang berjalan mengisi kekayaan jiwa kita. Dan tentu saja kalau ditanya keinginannya, ya kekayaan dalam arti materi dan cinta
dari orang lain, dan memang itu yang sedang diberikan on the way. Nah, advice-nya adalah apapun yang terjadi sekarang, apakah cinta itu sudah ada di hadapan mata, apakah kekayaan itu sudah ada di hadapan mata atau belum, kita tetap berjalan dalam kondisi cantik. Walk in beauty. Apa sih walk in beauty? Jadi apapun yang terjadi, kita seperti travelernya tadi, kita tengah berjalan, tetapi kita tidak ngomel, kita lihat kiri kanan, walaupun katakanlah kita belum punya kekasih berada di sebelah kita, tetapi kita tetap bisa mensyukuri, menikmati pemandangan, kenikmatan dalam berproses tersebut. Itu yang namanya walk in beauty, wondrous universe. Ya, you live in a beautiful, wondrous universe. You are a beautiful being. Take time to see and cherish the wonders of life. Whenever you go, it transforms your life. Jadi kalau kita mampu untuk menghayati keindahan hidup walaupun tanpa apa yang kita harapkan itu ada, ya, karena biasanya kita mengharapkan itu tadi kan, ada cinta dari pasangan atau kekasih, kita punya semua kekayaan ada di tangan, setidaknya cukup untuk kita jalan, gak tertatih-tatih kayak sekarang. Tetapi kalaupun itu belum berada di tangan, kita tetap bisa menikmati hidup. Dan kemampuan kita untuk menikmati hidup itu membuat kita mampu melihat sesuatu lebih jauh daripada apa yang ada di hadapan kita. Jadi ini seperti kembali menggambarkan, itu kuncinya di kita sendiri kok. Bagaimana kita melihat kehidupan, kita mau melihat dengan penuh tangis atau kita melihat dengan senyum. Pada akhirnya ke situ, bahwa benar adalah realita, ada kejadian menyakitkan kita dan kita mungkin kehilangan sesuatu, tetapi tetap saja kuncinya kembali ke kita sendiri, bagaimana kita menghayati, memahami hidup dan menjalaninya seperti orang yang berjalan dalam tadi keindahan. Ini yang disampaikan pada hari ini. Iya, jadi karena bulan ada di Leo dan dia oposisi dengan Jupiter, jadi kan sebenarnya emosi bahagia itu bisa meledak. Artinya memang kayak super happy, nggak tahu datang dari mana. Tapi kalau kita nggak tahu datang dari mana, itu kan sebenarnya kuncinya kembali ke kita. Ketika kita bersyukur, itu kayak tadi memperluas horizon, jadi wawasan kita menjadi luas. Artinya kita nggak perlu sesuatu untuk menstimulasi kita bahagia, karena kebahagiaan itu udah menjadi bagian dari diri kita. Tapi sebaliknya, kalau memang yang kita sirami, yang kita kasih makan adalah kemarahan, rasa takut, dengan bulan oposisi Jupiter, maka itu juga berkali lipat, ketakutan kita berkali lipat. Jadi karena kita mengetahui hal tersebut, maka kalau kita memang hanya menyirami kebahagiaan, positive feeling, saya yakin hari ini adalah hari yang sangat positif. Tergantung dari kita lagi, karena dari tadi gambarnya adalah kunci. Memang kuncinya di kita. Kita mau bersikap apa? Mau bersikap happy, you'll get it. Mau bersikap marah, you'll get it also, gitu. Jadi sama aja, itu kita sendiri kuncinya. Saya akan lihat dari yang belakang. Refusing to change, iya, stuck. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini situasinya kita sedang tadi tidak terlalu positif, tetapi sebenarnya kalau kita mau membalikkan bisa, cuman kan kita nggak mau atau belum mau, refuse. Ya, challenge-nya adalah kita nggak mau mengalami sesuatu yang baru, new love, nggak mau. Kita maunya memikirkan yang masa lalu, cinta yang lalu, yang berantakan, yang bikin kita kalang kabut kemarin, dan kita nggak mau berpikir bahwa akan ada sesuatu yang baru di depan. Advice-nya adalah there's only one way to get that tranquility. Ketenangan itu hanya bisa diperoleh kalau kita memaksakan diri untuk tenang, over compromising. Iya, jadi kita tidak membiarkan diri larut dalam emosi yang
yang membuat kita merasa negatif, tinggalkan semua emosi negatif tersebut. Jadi semua kuncinya adalah di kita. Kita mau betah di suasana emosi negatif atau kita mau meninggalkan emosi negatif tersebut, itu kuncinya di kita. Bukan orang lain bisa be happy, saya bisa bilang be happy, smile, or whatever gitu. Memang saya punya kekuatan apa? Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Sama dengan orang-orang yang mencintaimu di sekitarmu mengatakan, jangan sedih, udah nanti akan ada yang baru. Kalau kita belum mau mengganti pikiran kita, ya kita nggak bakalan berubah. Dan Leo itu termasuk salah satu zodiak yang fixed sign. Jadi Taurus, Leo, dan Aquarius, serta kalau itu adalah Scorpio. 4 zodiak masing-masing dari elemennya sendiri yang fixed sign, yang ngotot. Jadi kuncinya itu hanya di diri sendiri, nggak bisa dari orang lain. Termasuk hari ini karena bulan ada di Leo, kita mencerap energi tersebut, energi ngototnya. Maka memang kembali lagi, terserah kamu mau bertahan di situasi ini atau enggak. Saya belum membaca ini. When you are in the present moment, you will find deep joy because you are not regretting the past or worrying about the future. Iya, jadi yang lalu ya udah lalu, kita nggak bisa ngubah apa-apa. Masa depan belum terjadi, ini kuncinya di kita mau bikin apa ke depan. Dan kembali lagi, siapa yang punya power untuk masa depan? Ya kita sendiri dengan tindakan yang kita lakukan pada saat ini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.